Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bi ulumihi. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqaika wa tarda bi qadaika wa taqna bi ataika. Allahumma amir lisani bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ataika. Allahumma ya man biyadihi maqalidal khairi kullihi ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sulamun Nawraq ini akan ada cerdas cermatnya untuk mengkoreksi dan mendeteksi sampai mana nanti ilmu mantik jenengan, bab akas, bab tanakud, bab qadiyah opat yang akan dicerdas cermatkan bab ieu nu ayeuna babun fil qadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bab ini kita akan ada cerdas cermat dilakukan insyaallah di malam Jumat depan atau hari Kamis bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil qadaya. Khuruj an muqtada zahiril hal. Ma utawi lapad murakkab. Ihtamala kang narima ihtimal opo ma. As-sidqa bade iktifai. As-sidqa ing bener lan goroh. As-sidqa wal kizba masuk pada kategori bade iktifa. Dalam metode sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak menggunakan bade iktifa. Tahlilan, tawasulan itu bade iktifa secara muamalah. Lidzatihi kadewe zate emak jaro iku berjalan atau melaku ngelakuake bainahum ing dalam antarane ulama qadiyatan ing qadiyah wa khabaro lan khabar. Summal qadaya mangka utawi pira-pira qadiyah indahum mungguh para alim ulama ahli mantiq iku kismani rong duuman. Syaratiyatun sawiji qadiyah syartiyah. Syartiyatun sawiji qadiyah syartiyah. Hamliyatun lan qadiyah hamliyah. Wasani lan kaping done qadiyah yaiku qadiyah hamliyah. Kulliyatun iku kang bangsa kulliyah. Syakhsiyatun tur bangsa qadiyah syakhsiyah. Wal awalu lan utawi kang awal imma musawwarun ana kalane nganggo parabot kulun ba'dun lasy lesbad wa imma muhmalun lan ana kalane ora nganggo parabot seperti al insan hayawanun itu sama dengan menyebut kullu insan hayawanun. Alhamdulillahi sama dengan menyebut kullul hamdi lillahi. Ada kalanya menggunakan adat
menggunakan perabot, ada kalanya juga tidak menggunakan perabot muhmal. Wasuru lan utawi parabot kulliyan ing kulliyan wa juz'iyan lan juz'iyan kang bangsa kuli lan kang bangsa juz'i yura iku den tingali yesur adat sur parabot untuk menggunakan qadiyah wa arba'un lan iku tetep kang papat aksamuhu utawi bagian-bagian sur haitsu jaro ing dalem sakira-kira melaku ia aksamu imma bikulin au bi ba'din imma bikulin yaiku ana kalane nganggo lapad kulun au bi ba'din atawa nganggo lapad ba'dun au bila syai'in atawa nganggo lapad bila syai'in mujabah kuliah walaisa ba'din lan lapad laisa ba'din salibah juz'iyah kulun mujabah kulliyah ba'dun mujabah juz'iyah la syai'a salibah kulliyah ba'dun mujabah juz'iyah laisa ba'dun salibah juz'iyah gitu bahasanya. Au syibhi jala atawa kang nyarupaan jala kang pertela ieu syibh wa kullu halan utawi sakabehne ieu kullun ba'dun iku mujabatun mujabah wa salibatun lan salibah mujabah ada dua salibah ada dua jadi jumlah seluruhnya 4. Mujabah itu yang mengiyahkan yang menerima khobar kepada maudhu, yang menerima khobar kepada mubtada, yang menerima mahmul kepada maudhu. Kalau salibah itu yang mentidakkan khobar kepada maudhu, kepada mubtada. Zaidun qaimun, itu mujabah. Zaidun laisa biqaimin. Qaim ini tidak diberikan, dinaukan, ditidakkan kepada Zaid, itu salibah. Jadi bentuk salibah itu adalah mentidakkan maudhu kepada, mentidakkan mahmul kepada maudhu. Menurut ilmu Johar Maknun itu mentidakkan musnad kepada musnad ilaih, mentidakkan fa'il kepada fi'il, mentidakkan syarat kepada, mentidakkan jawab kepada syarat. Itu disebut dengan salibah. Mujabah itu mengiyahkan, seperti alhamdulillah. Lapan alhamdulillah ini masuk pada kategori mujabah. Fahiyya maka utawi ia mujabah idzan rubama ngandung maring mujabah salibah ila samani maring pitu ayabih kang narima balik, ayabih kang narima balik. Wal awalu lan utawi kang awal iku al maudhu'u maudhu arane mubtada. Maudhu itu mubtada, maudhu itu fi'il fil hamliyah ing dalam qadiyah hamliyah. Wal akharu lan utawi kang weneh iku al mahmulu mahmul khobar bisawiyah hale tetep kang papada ing dalam nuture. Kullama wujidal maudhu wujidal mahmul wa kullama wujidal mahmul wujidal maudhu. Kullu ma yasduku alaihil khobar yasduku alaihil mubtada wa kullu ma yasduku alaihil mubtada yasduku alaihil khobar. Qadiyah muttasilah seperti itu. Seperti itu. Jadi maudhu dengan mahmul itu syai'aini mutalazimain. Kullama wujida al mubtada wujida al khobar wa kullama wujida al khobar wujida al
mubtada, wa kullama wujida al maudhu' wujida al mahmul, wa kullama wujida alaihil mahmul wujida alaihil mubtada. Syai'aini mutalazimain, itu masuk pada kategorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fasal kali ini, bab kali ini tentang masalah qadiyah. Qadiyah itu dibagi dua. Qadiyah itu bahasa Arabnya itu masalah sebetulnya. Jadi kalau dalam Anda mau mengucapkan aku ini sedang ada masalah, aku ini sedang ada masalah, itu bukan ana fihi mas'alatun dong gitu. Ana fihi qadiyah. Aku ini punya masalah. Qadiyah ini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Jadi qadiyah ini ada qadiyah hamliyah, bahasa itu. Ada qadiyah itu qadiyah syartiyah. Ini jantung daripada ilmu mantiq. Jadi IC-nya ilmu mantiq. Jantungnya ilmu mantiq ini adalah Anda memahami secara totalitas bab qadiyah. Qadiyah ini dibagi dua. Tsummal qadaya indahum qisman, syartiyatun, hamliyatun. Ada yang masuk pada kategori qadiyah syartiyah, ada yang masuk pada kategori qadiyah hamliyah. Yang akan kita bicarakan pertama adalah qadiyah syartiyah, nanti baru qadiyah hamliyah, setelah itu qadiyah syartiyah lagi gitu. Jadi dalam kitab Sulam Naurog ini yang pertama dibahas qadiyah syartiyah, kemudian nanti dibahas qadiyah hamliyah, kemudian diperkuat kembali qadiyah syartiyah. Nanti ada qiyas iqtiron, nanti ada bahasa qiyas syarti. Nah ini, nah sebelum menuju ke sana kita menyentuh. Bagi orang yang sudah tahu kitab Sulamun Naurog dan kajian bab qadaya, ini menjadi manfaat buat jenengan, menjadi lazim faidah. Bagi orang yang belum mendengar bab qadiyah ini menjadi faidatul ikhbar. Jadi walaupun kita menyentuh kitab Sulam Naurog, johar maknunnya jangan ditinggalkan. Mahtamala sidqo, mahtamala sidqo wal kizba. Ada yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum. Dibuang itu karena sudah maklum. Itu alasannya macam-macam. Karena memang sudah tahu, mosok nggak ngerti. Jadi kalau sudah ngomong ini relatif loh benarnya, artinya relatif benar itu berarti relatif benar, relatif salah. Artinya bisa benar, bisa salah. Ketika Anda mengatakan begini, dia kok cantik ya, kita jawab cantik itu relatif, artinya ada cantik menurutmu, ada yang tidak cantik menurutku. Relatif itu adalah artinya tidak tetap, tidak permanen, masih mahtamala, masih ihtimal antara benar. Berarti relatif benar artinya berarti relatif bisa benar, bisa salah. Ketika mengucapkan Zaidun qaimun, Ki Zaid berdiri, ingat ya, Zaidun qaimun itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah masuk pada kategori adat taukid. Masuk pada kategori adat taukid menurut Johar Maknun. Artinya ketika menyebut koma Zaidun kurang ngeh juga bagi orang inkari dan tarodud, maka diganti dari jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah itu bagian daripada taukid juga. Kun butbat kaditu kadieunya tina sulam ngajol ka johar ngajoli ka dieu. Artinya ada yang dibuang karena memang sudah maklum, ada juga yang dibuang itu karena memang mengagungkan, atau dibuang itu biar terus bertanya-tanya dan semakin kuat gitu, semakin menguat, akhirnya pingin lebih tahu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, qadiyah itu ada dua, qadiyah syartiyah, qadiyah hamliyah. Qadiyah syartiyah bahasanya sedikit berbeda, cara pengucapan dan petunjuknya sedikit berbeda dengan qadiyah hamliyah. Kalau qadiyah syartiyah itu tidak mengenal bahasa maudhu mahmul, tidak ada bahasa maudhu mahmul.
Qadiyah syartiyah itu bukan maudhu mahmul bahasanya. Bahasanya muqaddam tali, muqaddam dan tali. Sesuatu yang disimpan di awal itu muqaddam. Sesuatu yang disimpan setelah awal itu disebut tali. Itu dalam qadiyah syartiyah. Jadi kita menyentuh dulu alon-alon yang penting kelakon. Qadiyah syartiyah itu seperti ini. Kullama wujida, kullama wujidan nahar, kullama wujidan nahar, kullama kana an-naharu mawjudan pasyamsu tali'atun. Kullama kana an-naharu mawjudan pasyamsu tali'atun. Ini ada dua judul. Yang pertama naharun, yang kedua syamsu. Lapad ini dengan lapad ini an-naharu masuk pada kategori muqaddam. Kenapa disebut qadiyah syartiyah? Karena tersusun daripada syarat dan jawab. Jadi kalau fa'amma dhammatu itu qadiyah syartiyah. Fa'amma dhammatu patakunu alamatan lir raf'i misalkan. Itu qadiyah syartiyah. Contoh simpel, kullama kana naharu mawjudan pasyamsu tali'atun. Semangsa-mangsa siang ada, timbul siang itulah ada, maka matahari juga terlihat. Ini muqaddam dan ini tali. Artinya yang mengikuti ke nahar. Kalau asyamsu disimpan di depan, kemudian an-naharu disimpan di belakang, terbalik berarti sekarang asyamsu menjadi muqaddam, nahar menjadi tali. Seperti itu. Fa'ammad dhammatu patakunu alamatan lirrobi berapa tempat? Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Nah, fa'ammad dhammatu patakunu alamatan lirrobi bi arba'ati mawadiyah misalkan muqaddam dan tali. Ini ada bahasa muqaddam, ada bahasa tali. Ini qadiyah syartiyah. Ini disebut dengan qadiyah syartiyah. Dan ini qadiyah syartiyah yang mujabah. Kenapa mujabah? Karena mengiyahkan muqaddam kepada tali, mengiyahkan tali kepada muqaddam. Artinya matahari ini menjadi jawaban daripada nahar, dan nahar juga membantu jawaban kepada syamsun. Semangsa-mangsa siang itu ada, maka matahari terlihat. Berarti kullama kana naharu mawjudan pasyamsu tali'atun, ini masuk pada kategori qadiyah syartiyah mujabah. Nah, ini muqaddam, ini tali. Beda dengan menyebutkan qadiyah hamliyah. Kalau qadiyah hamliyah ini an-naharu menjadi maudhu, syamsu menjadi mahmul. Enggak, ini tidak bicara qadiyah hamliyah dulu. Yang kita bicarakan adalah qadiyah syartiyah. Dan qadiyah syartiyah ini banyak klasifikasinya. Nanti ada qadiyah syartiyah munfasilah, qadiyah syartiyah muttasilah. Nah, kalau ini muttasilah, muttasilah apabila muqaddam disebutkan maka otomatis subut tali. Ditetapkan nahar, ditetapkan tali. Ada juga yang ditetapkan muqaddam tidak mesti ditetapkan tali. Ada juga apabila ini subutul muqaddam nafi tali, ada juga yang begitu, menafikan tali, ada yang menafikan. Ini ditetapkan, ini dinafikan, ada. Seperti imma ayyakuna hadzal adadu zaujan au fardan. Ada kalanya hitungan ini ganjil atau genap, ganjil atau genap. Kalau disebutkan satu, lakinnahu genap, jawabannya jadi gimana? Yuntiju annahu laisa bifardin, berarti itu bukan
bukan ganjil. Barang ini bisa panjang, bisa pendek. Ternyata pendek berarti tidak Jadi kalau ditetapkan satu, dinafikan satu, ada yang begitu. Kan nanti itu ada mani'atul jam'i, ada mani'atul khulu, ada mani'atul jam'i wal khulu. Ada yang seperti itu. Klasifikasinya seperti itu. Ada yang setiap orang ke laut tenggelam, setiap orang ke laut tenggelam. Ada juga tidak setiap orang ke laut tidak tenggelam, seperti fisapina di dalam perahu, orang tersebut di laut tetapi tidak tenggelam. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Nah, ini masuk pada kategori qadiyahnya qadiyah syartiyah. Jadi yang akan kita bicarakan seperti itu. Qadiyah syartiyah itu seperti itu. Ada juga yang ada kalanya hitungan ini ganjil atau genap, ternyata tidak ganjil berarti genap. Nah, itu qadiyah syartiyah, itu masuk pada kategori qadiyahnya qadiyah syartiyah. Ada juga yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Ketika siang datang, otomatis matahari datang. Atau sebaliknya, kullama kanatis syamsu mawjudu toliatan pas pannaharu mawjudun. Boleh. Boleh. Pannaharu mawjudun kalau tidak menzahirkan lapad kana. Kalau menggunakan zahir lapad kana, pakanat. Kalau gini menggunakan pakanat asyamsu, di sininya berarti toliatan. Langsung aja dijadikan ropa saja, pasyamsu toliatun. Jadi menjadi sebuah qadiyah syartiyah berarti sama dengan menyebutkan kullama wujidat asyamsu wujida alaihin naharu. Ketika matahari ada, otomatis Anda akan menemukan siang. Ketika Anda menemukan siang, akan menemukan matahari. Ketika Anda menemukan matahari, Anda akan menemukan siang. Itu qadiyah syartiyah muttasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah. Jadi santri-santri kaum sarungan ahli mantek itu ngomongnya begitu. Cintaku padamu berbentuk qadiyah syartiyah muttasilah. Artinya bahwa ketika engkau kulama kana anak maujudan pa anti maujudatun. Wah, keren eta. Keren bahasa gitu. Itu qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah ya. Itu gambaran secara umum. Qadiyah syartiyah. Hamliyatun. Juga kita mengenal ada qadiyah itu qadiyah hamliyah. Secara globalnya dulu, qadiyah hamliyah itu jumlahnya itu banyak. Kalau dijumlahkan seluruhnya itu berjumlah ada 8 qadiyah hamliyah itu. Dari mana qadiyah hamliyah 8? Karena ada maudhu, ada mahmul, ada maudhu, ada mahmul. Jadi kalau secara keseluruhan qadiyah hamliyah ini berarti 4 kali 2. 4 kali 2 ini dari mana 4 ini? 4 ini adalah hamliyah itu wasani kulliyatun syakhsiyatun. Artinya ada mujabah kulliyah, ada mujabah juz'iyah, ada salibah kulliyah, ada salibah juz'iyah. Kemudian nanti ada bahasa yang musawwarah bisuril kulli, ada musawwaratun bisuril juz'i. Jadi secara globalnya qadiyah hamliyah syakhsiyah, qadiyah hamliyah syakhsiyah mujabah, qadiyah hamliyah syakhsiyah salibah, qadiyah hamliyah muhmalah mujabah, qadiyah hamliyah muhmalah salibah, qadiyah hamliyah kulliyah mujabah, qadiyah hamliyah kulliyah salibah. Mana lagi? Qadiyah hamliyah mujabah juz'iyah, qadiyah hamliyah mujabah salibah. Jadi kalau dijumlahkan secara keseluruhannya itu ada 8. Ada yang syakhsiyah, ada yang
saksiyah itu jungkerengannya jelas seperti Zaidun Qaimun. Itu Zaidun Qaimun itu qadiyah hamliyah yang saksiyah. Saksiyah itu adalah tentu. Saksiyah itu tentu. Zaidun Qaimun itu yang mujabah. Yang salibahnya Zaidun laisa biqaimin. Ada yang muhmalah, ada yang saksiyah, ada yang muhmalah. Yang muhmalah itu tidak menggunakan kulun-kulun gitu. Al-insan hayawanun, al-insan hayawanun. Atau contoh yang muhmalah salibah, al-insan laisa bihajarin. Ada yang kulun. Kulun ada dua, ada kulun mujabah, ada kulun salibah. Juz'un juga, ba'dun juga ada dua. Ba'dun mujabah, ada ba'dun salibah. Jadi jumlah seluruhnya ada 8. Jadi 8 itu dari sini. 8 itu dari sini. Sekarang kita, ini qadiyah syartiyah ya. Sekarang kita menuju ke qadiyah hamliyah. Jadi qadiyah hamliyah itu satu saksiyah. Saksiyah dulu. Saksiyah yang kedua lewat, yang ketiga dulu. Yang ketiga muhmalah. Yang keempat lewat dulu. Yang kelima kulliyah. Kulliyah ya. Kulliyah. Yang keenam lewat. Yang ketujuh berarti. Yang ketujuh juz iya. Artinya biar paham. Ini yang qadiyah saksiyah gitu, nyebut qadiyah. Qadiyah saksiyah. Saksiyah semuanya itu ada mujabah, ada salibah. Berarti kita tuliskan yang mujabah dulu aja. Yang mujabah dulu. Ini juga sama, mujabah. Ini juga sama, mujabah. Ini juga sama, mujabah. Jumlahnya nanti 8. Berarti nanti tinggal menyebutkan qadiyah saksiyah mujabah, qadiyah saksiyah salibah, idem salibah. Ini juga salibah lagi. Salibah idem juga ini. Yang ke-8 idem juga salibah. Jadi jumlah seluruhnya ada 8. Qadiyah hamliyah itu jumlah seluruhnya ada 8. Qadiyah saksiyah mujabah, qadiyah saksiyah salibah, qadiyah muhmalah mujabah, qadiyah muhmalah salibah, qadiyah kuliah mujabah, qadiyah kuliah salibah, qadiyah juz'iyah mujabah, qadiyah juz'iyah salibah. Saksiyah ini zatun musakhkhasatun, jelas. Contohnya Zaidun qaimun. Contoh kedua Zaidun laisa biqaim. Contoh muhmalah al-insan hayawanun. Contoh muhmalah salibah al-insan laisa bihajarin. Kuliah mujabah contohnya kulu insan hayawan pakai kulun. Yang salibahnya la syai'a minal insan bihajarin. Contoh yang juz'iyah ba'dul hayawan insanun. Yang contoh salibah juz'iyahnya laisa gitu, laisa ba'dul hayawan bi insanin, laisa ba'dul hayawan bi insanin. Nah, contohnya. Jadi jumlah seluruhnya itu ada berapa? Ada 8. Sebutkan yang 8. Qadiyah saksiyah mujabah, qadiyah saksiyah salibah, qadiyah muhmalah mujabah, qadiyah muhmalah salibah, qadiyah kulliyah mujabah,
kulliyah, salibah, qadiyah, juz'iyah, mujabah, qadiyah, salibah. Cara memahaminya dipahami dulu. Jadi jumlahnya ada 4 dulu. Yang 4 ini dikali 2. Yang 4 itu sasiyah, muhmalah, kuliah, juz'iyah kali 2. Kali 2 itu adalah kemujabah dan juga kesalibah. Jadi jumlahnya 8. Qadiyah, sasiyah, mujabah, qadiyah, sasiyah, salibah, qadiyah, muhmalah, mujabah, qadiyah, muhmalah, salibah. Dan dari yang 8 ini yang nomor 1 sampai nomor 4 kita lewat karena konsentrasi kita akan menggunakan kulun ba'dun, la syai'a, dan lesbad. Lesbad itu laisa ba'dun. Jadi kalau ada pertanyaan begini, berapa secara terperinci jumlah qadiyah? Dijawab, jumlah qadiyah secara terperinci itu ada 8. Syakhsiyah, secara terperinci syakhsiyah, mujabah, syakhsiyah, salibah, muhmalah, mujabah, muhmalah, salibah, kulliyah, mujabah, kulliyah, salibah, juz'iyah, mujabah, juz'iyah, salibah. Cuman dalam penyebutan guru kakang itu sering menggunakan dibalikin, mujabah, kulliyah, mujabah, juz'iyah, salibah, kulliyah, salibah, juz'iyah. Sama-sama saja dibulak-balik juga. Mau kuliah mujabah, mau mujabah kuliah, sama saja. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 4 ini tidak dikonsentrasikan. Yang akan kita konsentrasikan dari nomor 5 sampai nomor 8, yaitu mujabah kuliah, salibah kuliah, mujabah juz'iyah, salibah juz'iyah. Ini yang akan kita konsentrasikan. Cuman ini kunci secara terperinci keseluruhan. Secara keseluruhan qadiyah hamliyah itu 8. Sahsiyah 2, muhmalah 2, kuliah 2, juz'iyah 2. Maka menjadi 8. Bi'tibari mujabah wasalibah. Bi'tibaril kaif. Bahasa mantik itu kaifiyah. Kaifiyah itu mujabah dan salibah. Mujabah dan salibah. Ini qadiyah hamliyah ini dia tidak sejatinya. Dia tidak menggunakan qayyid, dia itu tidak qayyid bil fa'li, tidak sejati. Qadiyah hamliyah itu menggunakan qayyidnya qayyid bil quwwah. Qayyid bil quwwah itu guru saya melogatinya itu terpecah atau paburincrai. Artinya qayyidnya menggunakan qayyid bil quwwah, nanti cara penjelasannya. Tidak menggunakan qayyid bil fa'li. Kalau dalam konsep santri jenengan harus menjadi konsep bil fa'li. Jadilah santri-santri yang bil fa'li gitu loh. Santri yang bil fa'li sejatine. Logatnya itu bil fa'li kalawan sejatine. Bil quwwah ini qadiyah hamlah ini bil quwwah nanti kayyid. Tidak ke sana dulu. Ini yang 8 ini yakinkan dulu, pahamkan dulu yang 8 ini. Baru kita konsen nanti yang keempat. Konsennya keempat saja konsen. Jadi secara globalnya seperti itu. Kalau secara gemblengannya, secara mujmal ada 4 qadiyah hamliyah itu: sahsiyah, muhmalah, kulliyah, juz'iyah gitu kalau 4. Kalau detail itu, kalau tafsil, kalau diperinci dari 4 itu ada 8. Mana yang 8 itu? Qadiyah, syahsiyah, mujabah, qadiyah. Hamliyahnya bisa disebutkan ya. Enak disebutkan hamliyahnya biar yakin saja. Enggak juga enggak apa-apa, disebutkan saja hamliyahnya. Qadiyah, hamliyah, syahsiyah, mujabah, qadiyah, hamliyah, syahsiyah, salibah, qadiyah, qadiyah, hamliyah, muhmalah.
Ini, oke, kita hapus lagi. Sudah disimpan, dihapus lagi. Kita hapus lagi, berarti kita akan konsen ke kulun, konsen ke kulun, konsen ke ba'dun, konsen ke lawannya kulun itu laisa ba'du, la syai'a ya. Enaknya kuliah dulu. Kulun terus la syai'a. La syai'a. La syai'a. Ba'dun laisa ba'dun. Kulun mujabah kuliah, lase salibah kuliah, ba'dun mujabah juz'iyah, lesbad salibah juz'iyah. Ini kalau jenengan mau menggunakan konsep qadhiyah 16. Dari mana 16? Dari melihat dengan muqaddimah sugro dibandingkan dengan muqaddimah kubro. Jadi kalau diqadhiyahkan 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 berapa? 16. Berarti nyebutkannya 2 kali. Kulun lase kulun lase kulun ba'dun kulun lesbad. 4. Balik lagi. Kulun lase kulun ba'dun kulun. Ini yang disebut dengan dhamir rabit. Ini gunanya manfaat daripada ilmu laduni itu begitu. Cukup saya mengatakan itu saja satu. Itu disebut badai iktifa. Jenengan harus sudah paham menjelaskan seperti itu. Lase sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena menjadi lazimiyah atau otomatis jenengan bisa menjelaskan selanjutnya. Kakak hanya menyebutkan bahwa yang 4 ini kalau di qadhiyah mantikiyah kan menjadi 16. Dari mana 16? 4 kali 4. Semuanya disebut 4 kali 4 kali. Kulun. Berapa itu? 4. Sekarang tambah lagi 4. 1, 2, 3. Berapa? 8. Mana yang belum? Ba'dun. Oke, ba'dun. Berapa? 12. Next. Berapa semuanya? 16 qadhiyah. 16. Ini belum dikoreksi. Artinya belum sampai pada konsekusi. Kalau konsekusi nanti dikali lagi. Yang 16 dikali 4. 16 dikali 4 berapa? 16 kali 4 berapa? Berapa? 64. Jangan dulu ke sana. Jadi kalau sudah melihat kacamata begini secara kacamata mantikiyah, ini menjadi 16. Maka konsep kaderisasi ke-NU-an itu begitu. Saya butuh 4 orang untuk dijadikan the lion of Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari 4 ini akan menjadi 16. Yang 16 ini nanti akan menjadi 32. Yang 32 akan menjadi 64. Yang 64 akan bla 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 dan sebagainya. Oke, jadi segini tuh bisa cepat sebetulnya. Kulun lase kulun badun kulun lesbad lase kulun lase badun lase lesbad badun kulun badun lase badun lesbad badun kulun badun lase badun lesbad kulun lesbad lase lesbad badun lesbad 18 16. Mau dari manapun kita mulai, kita sudah bisa paham. Sekali lagi bareng-bareng agar terijazahi secara konsep lisannya. 1, 2, 3. Kulun ba'dun kulun badla kulun
lesbad kul, lesbad lase, lesbad. Kalau dinatijahkan, walaupun nanti ada yang akim, ada yang muntij, ada yang benar, ada yang salah, kita globalkan dulu semuanya. Kita gunakan sekurang 3 kali agar terlihat dengan natijahnya. Jadi nanti kulun natijah kulun natijah lase, kulun natijah badun, kulun natijah kulun. Satu itu. Belum lagi kulun las, itu baru kulun 4. Nanti kulun lase 4, kulun badun 4 lagi, kulun lesbad 4 lagi, lase kulun 4, lase 4 lagi, lase badun 4 lagi, lase lesbad 4 lagi, badun juga sama. Jadi gini, kulun natijah kulun natijah lase dong, kulun natijah kulun natijah. Cek dulu 4 kali, cek dulu 1, 2, 3. Kulun gitu, guys, segitu ge paham. Kulun natijah, pohori lagam nate, kulun aya di lagam nu kadua teh. Kulun natijah kulun. Oh, salah gambarnya. Geus eta geus lagam ijazahna. Anda bisa nggak meneruskan selanjutnya? Gampil ya, itu qodiyah mantikiyah. Ya Allah, jadikan ilmu itu sebagaimana pahamnya seperti kias mantiki. Jadi bikin doa itu doa yang balagoh, doa itu harus bikin doa itu doa yang bilagah. Ya Allah, jadikanlah antara ilmu dengan diriku itu qodiyah syartiyah. Aduh keren. Kulama wujida ana wujida ilmu, wa kulama wujida ilmu wujida ana. Wah keren banget. Itu keren doa seperti itu. Ya Allah, jangan jadikan antara ilmu denganku qodiyah syartiyah munfasilah. Ada ilmu enggak ada kita. Ada kita enggak ada ilmu. Jangan ya Allah, jadikanlah aku ilmu dengan diriku itu adalah qodiyah syartiyah. Kulama wujidal ilmu wujida alaihi ana, wa kulama wujida alaihi ana wujida alaihil ilmu. Waduh, itu balagoh itu doa itu. Ya Allah, doa-doa terbaikku jadikan menjadi mujabah kuliah ya Allah. Mujabah kuliah. Jadi kan menyebutkan contoh satu kali, jenengan harus otomatis gitu loh. Jenengan harus secara kias mantikiyah, jenengan harus otomatis paham ke lase, paham ke badun, paham ke les bar kulun natijah kulun natijah kulun natijah lase, kulun natijah kulun natijah. Tuh bisa lase kulun natijah lase kulun natijah lase kulun ba'dun lase kulun. Masya, langsung ngajol ke sini, harusnya jangan ngajol ke sini. Ini kulun lase belum. Tadi kan kulun, baru yang kedua kulun lase 4 kali lagi, kulun badun 4 kali lagi, kulun lesbad 4 kali lagi, baru lase kul. Oke, jadi kulunnya menyebutkannya berapa kali? 16 kali menyebut kulunnya. Siap.
kulun natijah kulun ba kulun bad kulun kulun lase natijah kulun lase natijah kulun lase natijah kulun natijah kulun badun natijah kulun badun natijah lesbad kulun natijah kulun lesbad natijah kulun lesbad natijah kulun lesbad natijah lase lase kulun natijah badun lase kulun lase natijah lase natijah lase natijah ba lase natijah bad lase lase natijah lase kulun natijah lesbad lase lesbad lase lesbad natijah lase lase lesbad natijah lase lesbad natijah lesbad badun badun natijah lase badun badun kulun natijah les badun lase natijah badun natijah badun kulun natijah badun 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 natijah badun 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 natijah badun badun natijah badun lesbad natijah kullu badun lesbad natijah badun lesbad natijah badun lesbad natijah satu lagi lesbad lesbad natijah lesbad kulun natijah lesbad kulun lesbad lase natijah
natijah lesbad lase natijah lesbad natijah badun lesbad lase lesbad lesbad badun natijah badun lesbad natijah lesbad lesbad puluh natijah puluh lesbad lesbad natijah se lesbad lesbad natijah badun lesbad lesbad barakallahu fikum. Sabaraha kali be nyebutkeun euy. Berarti berapa semuanya? 64 qadi. Masya Allah, itu lengkap. Jadi sealam dunia permasalahan itu tidak jauh dari 64 qadi. Walaupun nanti percetakannya itu tidak semuanya benar, nanti ada yang salah, nanti kan dideteksi dari syarat sakal pertama, syarat sakal kedua, syarat sakal ketiga, syarat sakal keempat. Yang masuk pada syarat sakal keempat berapa? Yang masuk pada syarat sakal ketiga berapa? Yang masuk pada syarat sakal kedua berapa? Yang masuk pada syarat sakal pertama berapa? Dari yang 64 qadiyah ini ternyata tidak semua benar. Yang benar itu dalam sakal awal itu kulun natijah kulun, yang kulun natijah ba'dun tidak benar. Begitu. Kalau dalam sakal awal itu contoh kulun natijahnya harus kulun, karena kalau kulun natijah ba'dun salah. Harus kulun. Jadi berarti dari yang 4 anak cabang ini satu yang benar, 3 yang salah. Dari lasai ini 1 yang benar, 3 yang salah. Kadang-kadang dari lasai ini 2 yang benar, 2 yang salah. Ada yang 3 yang benar, 1 yang salah. Artinya pasti 4 begitu. Dan masalah manusia ini tidak jauh dari masalah ini. Masalah seluruhnya tidak bermasalah, sebahagian masalah, tidak sebahagian masalah ini kalau kita qadiyahkan tidak masalah dalam hal A, tapi dia punya masalah dalam hal B. Artinya dia punya masalah. Artinya dia punya, ada yang tidak masalah apapun, dia tidak selalu, ada orang itu yang tidak bermasalah apapun. Tiis saja lemana teh. Nu gelo pan gitu. Nu gelo mah lase natijah lase. Yang edan itu kan lase natijah lase, mengerjakan apapun no problem. Ada yang lase, ada yang badun. Orang lain kebagian totalitas, dia kebagian sepotong. Kadang-kadang dia sepotong dalam A, tetapi dia sempurna dalam B. Dia tidak kebagian secara A, tetapi dia sebahagiannya kebagian. Ada yang tidak sebahagian A-nya, tetapi totalitas dalam B. Kayak begitu manusia itu. Jadi qadiyah mantikiyah atau kias mantikiyah itu seperti itu. Anda melihat 4 ini saja menjadi 64. Melihat 4 ini saja sudah 64. Keren banget. Dari mana 64? 32 kali 32. 32 kali 32. 32 dari mana? Dari 16 ditambah 2, 16 dikali 2 32 kali 2 64. Asalnya tidak seperti itu. Asalnya 4 kali 4 sama dengan 16 kali 4 berapa? 64 qadiyah. Berarti qadiyah mantikiyah itu jumlahnya 64. Arba'ata wasittuna qadiyatan.
Di mana nyanakna? Anda bayangkan, kalau tadi tidak nyebut kulun-kulun, nyebutnya begini, mujabah kuliah, natijah mujabah, kabayang sajam setengah. Wiridkan ini sakal, paham? Wiridkan ini sakal. Tadi ketika jenengan menyebut tadi yang panjang tadi itu tidak ada tulisannya. Di mana tulisannya? Di dalam akal jenengan. Akal jenengan bermain langsung, melihat matanya konsen ke sini, akalnya langsung tek 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 tek. Jadi kalau pakai sinar itu gitu, tret bakal lieur gerak naon deui ya, tret ka dieu ya, tret ka dieu ya, tret oh itu bakal pagoje itu selang itu, ini koneksi ke sini, ini koneksi ke sini, ini koneksikan ke sini, ini waduh dibulak balik. Ini 3 kan, mujabah kuliah, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijah. Apalagi kalau sudah jihad murokabat. Kalau jihad murokabat berarti 64 kali 4, 64 kali 4 lagi, wah bekilir. Kulunnya 3 kali, kulu jaba, wa kulu ba'dal, wa kulu dalha, baru yuntiju. Nah kalau kulunnya di 3 kali kan menjadi 4 berarti. Jadi 64 kali geus lieur geus ge 64 teh geus 64. Lagam ijazahnya begitu ya, lagam ijazahnya. Kulun natijah kulun. Jadi nanti itu jangan kieu geuning karasa. Nah, tantong eta ayeuna mah ganti kulun natijah kulun. Nah, itu lagamnya digituin. Bisa digituin juga tuh. Eta lagam. Belum tersentuh ke sana sebetulnya, belum tersentuh ke sana. Cuman ini dipahamkan dulu. Telinga jenengan harus sering mendengar kulun ba'dun ini. Harus sering mendengar kulun ba'dun dulu. Jadi nanti otak kita sudah terbiasa, otak belakang kita sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan kulun ba'dun lase lesbad. Kulun ba'dun lase lesbad, lase salibah, lesbad salibah. Ini bagaimana cara mengaplikasikannya? Bagaimana cara merealisasikan dalam bentuk-bentuk contoh? Ya nanti gampang kita contohkan satu-satu. Kulu insan hayawan, wa kulu hayawan natikun. Ada yang benar satu, ada yang salah, ada banyak yang salahnya juga nanti itu. Yuntiju kulu insan natikun. Ada lagi kulu yuntiju ba'dul insan natikun. Ada lagi yuntiju la syai'a minal insan natikun, yuntiju laisa ba'dul insan natikun. Salah semua, salah 3, benar 1. Nanti begitu cara mengkoreksinya. Dari 64 ini tidak semuanya benar, cuman secara global kacamata kias mantikiyah seperti qadiyah mantikiyah itu seperti itu. Seperti itu. Jadi ada yang setiap A itu adalah A, natijahnya A, ada dan sebagainya. Nanti itu contoh-contohnya seperti itu. Baru kita masuk juga ke permasalahan contoh dulu. Kita mau masuk ke contoh. Ini paham ya? Masuk ke contoh. Tanda kecil yang tadi yang 64 ini kita coba koreksi beberapa contoh. Karena harus diglobalkan pengertiannya di sini. Kan tadi itu Anda ngomong begini, kulun natijah kulun. Oke, kita contoh dulu. Kulu insan aja. Kulu insan hayawan. Kulu insan hayawan. Ini muqaddimah sugro. Wa kullu hayawan natikun. Ini yang simpel banget. Ini yang simpel. Artinya ini sakal awal. Ini sakal awal. Kenapa Anda bisa melihat sakal awal? Lihat sakal awal. Mana yang disebut 2 kali? Ini muqaddimah sugro MS, ini muqaddimah kubro MK. Ini muqaddimah sugro, ini muqaddimah kubro. Ada yang guru menyebutkan muqaddamah, nggih monggo. Cuman ijazah guru saya menyebutkan muqaddimah sugro, enggak muqaddamah tapi menggunakan muqaddimah. Ya, jadi bagi yang guru mempunyai guru jenengan muqaddamah berarti sekarang punya 2 ijazah. Ada yang muqaddamah, ada yang muqaddimah. Podo wae sami mawon.
Muqaddimah sugro. Mana yang disebut 2 kali? Di Muqaddimah sugro ada, di Muqaddimah kubro ada. Mana? Hayawan. Kita contoh satu dulu aja. Kullu insan hayawanun. Dalam qadiyah hamliyah itu ada maudhu, ada mahmul. Mana yang disebut dengan maudhu? Insan. Mana yang disebut dengan mahmul? Hayawan. Nah, insan ini maudhu, MD, maudhu. Hayawan ini mahmul, loba M di namantek mah. M. Kullu insan hayawanun muqaddimah sugro. Insan maudhu, hayawan mahmul. Dalam muqaddimah kubro, lihat muqaddimah kubro, wa kullu hayawan natikun. Mana maudhu? Hayaw ini MD dalam muqaddimah kubro. Ini mahmul dalam muqaddimah kubro. Jadi menyebutkan begini, ini muqaddimah sugro, ini muqaddimah kubro. Muqaddimah sugro mengandung 2 unsur, satu mahmul, satu maudhu, kedua mahmul. Dalam muqaddimah kubro ada 2 unsur, satu maudhu, yang kedua mahmul. Berarti kita lihat mana yang disebut 2 di dalam 2 muqaddimah ini, disebut 2 kali mana? Nah, ini hayawan. Hayawan ini adalah wasatun, robitun, yang menyambungkan antara muqaddimah sugro dengan muqaddimah kubro. Ini adalah ulama. Ulama ini hanya menyambungkan kitab, oleh ulama dibuka, diterangkan kejenengan gitu loh. Maka natijah ini menjadi penentu. Hayawan ini menjadi penentu benar dan salahnya muqaddimah. Saya berbicara mantek sekaligus juga berbicara kehidupan kenyataan. Hayawan ini disebutnya hadwasat. Hadwasat itu adalah penyambung, penempel, perangko, alat tempel untuk mensinkronkan antara MS muqaddimah sugro nyambung kepada muqaddimah kubro. Karena harus ada muwasalah. Anda menyambungkan A kepada B, mengkiaskan gitu. Apa arti kias itu? Naon ari kias itu apa kias? Wal kiasu apa wal kiasu? Hamlu syai'in bi syai'in akhar, menempelkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, berarti harus ada alat tempel. Nah, hayawan ini menjadi penyambung antara muqaddimah sugro dengan muqaddimah kubro. Walaupun hayawan ini tidak akan disebutkan nanti di natijah ini nggak boleh disebutkan. Hayawan ini tidak boleh disebutkan dalam natijah. Biar ulama nanti qad hudifa, karena sudah wama yalil santri kholafa anhu fil i'rabi idza ma hudzifa. Hari kita sudah paham. Jadi ulama itu nanti juga wafat, yang meneruskan ulama itu adalah santri. Artinya dalam natijah ini hayawan tidak boleh diikutkan. Yulgo ladal intaji, harus diyulgokan, harus dikeluarkan nanti cara menatijahkan. Jadi ini disebutnya hadwasatun itu adalah penengah dan penyambung. Hadwasat ini tidak boleh nanti dalam natijahnya, mengikuti. Berarti yang tersisa lapad insan dan lapad natik. Kita lihat komposisinya. Karena melihat sebuah syakal itu kerumitan dalam kehidupan ini, kita lihat dulu ajengannya, gurunya, hadwasatnya. Karena hadwasat ini, hayawan ini menjadi penentu benar dan salahnya muqaddimah ini. Jadi seorang santri ini benar dan salahnya itu tergantung dari guru kencing berlari, murid kencing abret-abretan. Hayawan ini kita lihat.
Hayawan dalam muqaddimah sugro jadi mahmul. Jadi hayawan di muqaddimah sugro jadi mahmul. Itu mahmul. Artinya jadi khobar. Jadi mahmul. Dalam muqaddimah kubro hayawan jadi apa? Maudhu. Ini jadi penentu. Ini jadi penentu. Sebagaimana dalam bait ini hamlun bisugro. Hamlun dina muqaddimah hamlun bisugro. Mahmul dina muqaddimah sugro. Ini mahmul. Hamlun bisugro wad'uhu bil kubro, tetapi maudhu dalam muqaddimah kubro, wad'uhu bil kubro ay wad'uhu fil kubro. Dina muqaddimah kubro jadi maudhu, muqaddimah sugro jadi mahmul. Mahmul maudhu ini syarat sakal pertama. Syarat sakal keempat mah warrobi'u aksul awali. Ari syarat sakal keempat mah kebalikan daripada sakal ke satu. Berarti kalau sakal keempat itu hadwasat dina muqaddimah sugro jadi maudhu, muqaddimah kubro jadi kalau sakal awal itu maudhu. Ini jadi mahmul, ini jadi maudhu. Ini tidak ditutur. Maka natijahnya itu harus kulun. Coba yuntiju, ini garis bawahi. Ini sudah ada jawaban otomatis. Mana jawaban otomatisnya? Kullu insan natikun, perfect. Kullu insan wahwal matlub. Kullu insan natikun. Kullu insan natikun ini menjadi jawaban dari dua muqaddimah, dari dua rangkaian muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro yang dibuang antara hadwasat dina muqaddimah sugro menjadi mahmul, muqaddimah kubro jadi maudhu. Dibuang hayawan. Ada hayawan enggak dalam natijah? Tidak ada. Nah, ini disebut hadwasat. Kalau ini disebut had asgor. Had asgor. Kalau ini had akbar. Had asgor itu adalah yang calon. Had asgor itulah calon natijah, calon natijah di muqaddimah sugro. Had akbar calon natijah dari muqaddimah kubro. Natik menjadi calon, ini had akbar menjadi calon natijah. Itu natijahnya ada. Dan konsep ini akan sering diucapkan, cuman rumitnya di kali 4. Kali 4 itu dalam artian melihat ininya nih. Itu naon cerita tadi teh? Melihat hadwasat. Ada hadwasat tuh di sini ada yang begini nyebut itu kullu insan hayawan. Ada yang begitu. Balik lagi. Kullu insan hayawan wa kullu insan katibun. Kullu insan hayawan wa kullu insan katibun. Ada yang begitu nanti itu insannya ditutur 2. Berarti maudhu. Ada yang maudhu, ada yang mahmul, ada yang maudhu, mahmul, ada yang maudhu. Nawana hadwasatnya. Jadi tergantung hadwasat. Ini contoh sakal pertama. Ini contoh sakal, dan ini adalah jantungnya ilmu mantek. Konsep seperti ini jantungnya ilmu mantek. Kita ganti insan dengan santri, hayawan dengan ulama. Kullu santri warasatul ulama wa kullul ulama warasatul ambiya. Yuntiju kullu santri warasatul, begitu. Balik lagi, kullu santri warasatul ulama wa kullul ulama warasatul anbiya. Yang hadis yang ini, yang hadis muqaddimah kubro. Hadis aslinya muqaddimah kubro. Ini jangan menyebut bid'ah jenengan. Harus diucapkan oleh Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah yang Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi sahabat melakukan. Sahabat Rasulullah ada yang favorit kulhu. Kalau sholat itu kulhu terus dibacanya. Para sahabat yang lain kesel, udah aja disebut si kulhu. Setiap sholat kulhu lagi. Datang kepada Rasulullah, sahabat mengajukan, ini orang kok kulhu terus. Ini orang kok kulhu terus. Dipanggil sama Rasulullah, betulkah engkau itu melakukan itu? Iya. Kamu belum pernah alam nasroh? Belum. Kulhu terus. Kulhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan salam. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada engkau.
memberikan salam kepada engkau, dan Allah menyukai dirimu, dan Allah menyukai dirimu. Itu Rasulullah ya. Jadi seperti itu. Jadi yang hadis itu yang al ulama warasatul anbiya, karena ulama itu mufrad kulli, maka harus kita coba dari awalnya dulu. Ulama itu awalnya adalah santri, bukan artis, bukan artis, tapi urusan santri. Berarti kullu santri warasatul ulama, wa kullul ulama warasatul anbiya. Hadwasat apa? Al ulama. Muqaddimah sugro mahmul, muqaddimah kubro maudhu, mahmul maudhu, syakal awal, dorob awal. Karena nanti kan ada kulun-kulun natijah kulun, ada kulun-kulun jabadun dan sebagainya. Dorob awal terdiri daripada kulun-kulun natijah kulun. Yuntiju kullu santri warasatul anbiya. Jadi santrilah pewaris Nabi, santrilah pewaris Nabi, kayak begitu. Aduh tuasnya we. Ente tuas. Hadakumullah. Seperti itu. Qadiyah hamliyah. Itu nanti disentuh lagi. Sekarang ngelogot dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti bagi yang masih loading bisa dilihat di Facebook Kakang lewat GMNU. Bisa ada loading kena tengarti omongan uing yang kewet setel. Da ngajina bari sare misalkan atau ngajina bari ngoprek kanyut nyaho teh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna bismillahirrahmanirrahim. Mana eta teh mah kelas kadinya. Fa innaha mangka satuna ya qadiyah iku syartiyatun, qadiyah syartiyah. Watan qasimu lan narima kaandung. Apa syartiyah ayadon balik sira kalawan balik dibarokahkeun ilmuna ku Allah. Ayadon logat salafi itu doa. Jenengan harus pernah menyentuh ke pesantren salafi, harus. Rumit santri salafi itu rumit, santai rumit, cukup rumit. Beda dengan pesantren modern, beda. Pesantren salafi ini tidak profesional pesantren salafi itu. Tapi jadi ngalaman, kudu ngalaman di pesantren salafi. Anda harus pernah mengalami di pondok pondok pesantren itu dari kayu, bawahnya itu kolah, handap tangkal awi, di hadapan tangkal awi nalar alfiyah pedo itu teh. Watan qasimulan nerima kaandung apa syartiyah ayadon balik sira kan balik norolong kitab Sulamuna ulah ila syartiyatin muttasilatin maring qadiyah syartiyah muttasilah wa mithluha lan utawi saumpamane maring qadiyah syartiyah muttasilah syartiyatin muttasilatin qadiyah syartiyah munfasilatin qadiyah syartiyah munfasilah juz'ahuma utawi juz loro nek qadiyah syartiyah munfasilah lan muttasilah iku muqaddamun wa tali, muqaddam dan tali, maudhu mahmul gitu. Ya beda deui ieu mah qadiyah syartiyah. Nu ieu mah qadiyah hamliyah yang barusan. Muqaddam tali. Di dalam qadiyah hamliyah itu disebut mahmul maud. Jadi kalau nanti ada pertanyaan begini, dalam qadiyah syartiyah disebut muqaddam dan tali. Disebut apakah menurut qadiyah hamliyah? Jawab maudhu mahmul. Kalau dalam qadiyah syartiyah disebut muqaddam,
disebut apakah dalam qadiyah hamliyah? Maudhu. Kalau di dalam qadiyah hamliyah disebut mahmul, disebut apakah menurut qadiyah syartiyah? Tali. Kayak begitu, pertanyaan-pertanyaan gampang. Jadi kita adakan nanti cerdas cermat dalam rangka meliurkan semua. Jadi antara pertanyaan dan jawaban yang nonton tahu paham tahu enggak, pokoknya dengekeun beh gitu. Dengekeun we gitu. Mana mahmul? A. Mana maudhu? B. Pertanyaan rebutan. Pertanyaan rebutan. Dibagi berapakah qadiyah syartiyah qadiyah syartiyah? Dibagi dua, munfasilah dan muttasilah. Isilah jawaban ini dengan benar. Kadinya lengkena teh. Coba jawab pertanyaan ini dengan benar. Jawab dengan benar. Berapakah qadiyah syartiyah munfasilah dan qadiyah syartiyah? Benar. Mun aya ngomong gitu dikurangi 100 eta. Bismillahirrahmanirrahim. Amma bayanu dzatil ittisali anapun pepertelaan kang anduweni ittisal. Anapun pepertelaan kang deweni ittisal dilanya di logat kitu mah mending qadiyah mending dilalah iltizamkeun. Amma bayanu dzatil ittisal teh kieu logatna anapun utawi pepertelaan qadiyah syartiyah muttasilah gitu. Qadiyah syartiyah muttasilah gitu. Iku ma qadiyah aujabat kang ngawajib akan aujabat kayak begitu. Aujabat bebas sorok. Man qala tahta syajarati, man qala kumaha teh pohodi, man qala tahta syajarati kaditu teh kumaha? Batolat salatuhu heun eta teh. Batolat salatuhu. Ngalogatanna jangan siapa orang yang ngomong di bawah pohon maka batal salatnya. Bukan ngomong, bukan ajwab. Wow. Maksudnya ajwab iya, bukan qawala, bukan qala asalnya qawala tapi qala asalnya qoyala. Qoyala yaqilu qailan, qailulatan. Artinya mah qailulah. Sare man sahajalma qala anu molor si jalma tahta syajarati hanapeun tangkal batolat salatuhu batal salatna. Heueuh. Bener batal salatna. Bismillahirrahmanirrahim. Talazuma juz'aini ing otomatis jujloro. Apa jujloro itu? Muqaddam tali. Wadzatul infisali lan utawi na'rifan qadiyah syartiyah munfasilah kitu. Duna maini ari tadi mah talazumal juz'aini, kalau sekarang mah duna maini aya duna talazumaini kang tetep ing dalem ora ana goroh karo-karone. Ma yaiku perkara aujabat kang wajib akan aujabat kang wajib akan tanafuran ing rerewangan, tanafuran ing rerewangan bayanahuma ing dalam antara juzloro. Apa juzloro qadiyah syartiyah? Muqaddam jeung tali. Galibnya tidak ada muqaddimah sugro muqaddimah kubro ya. Langsung dinatijahkan aja, langsung muqaddam tali. Aqsamuha utawi dungdu umane bagian-bagian qadiyah syartiyah munfasilah
iku salah satun ada 3 qadiyah syartiyah munfasilah itu. Paltu lama mangka becik kina den weruhaken sira mukhatab guer muayyan. Mani ujam'in, maniun teh menolak, mani ujam'in sawiji menolak kumpul, dilarang berkumpul. Au khuluwin atawa menolak sepi, kosong. Tidak boleh dua-duanya berkumpul dan tidak boleh tidak ada dua-duanya. Jadi harus ada salah satunya. Tidak boleh dua-duanya tapi auhuma atawa mani'u jam'in wa khulu. Ada mani'u jam'in saja, ada mani'atul khulu saja. Ada mani'atul jam'in wal khulu. Wa huwa utawi qadiyah munfasilah mani'atul jam'in wal khulu iku al haqiqiyyu qadiyah syartiyah haqiqiyah. Al akhasu kang leuwih tangtu. Pak lama mangka becik weruh temenan sira mukhattab ghairul muayyan. Masya Allah. Harus menyentuh dulu qadiyah syartiyah. Harus menjelaskan dulu qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah itu yang tadi. Kulama wujida tak gituan. Qauluhu wa in ala ta'liqi. Qadiyah syartiyah dibagi 2. Qadiyah syartiyah muttasilah, qadiyah syartiyah munfasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah itu qadiyah yang memberikan hukum bita'liq. Ta'liqnya nganggo ta'liq bil fa'li. Jadi ngahukuman menggunakan qayyid bil fa'li. Artinya qadiyah yang menggunakan ta'liq bil fa'li. Galib-galibnya qadiyah syartiyah muttasilah menggunakan kalimat kulama. Galibnya menggunakan lapad kulama had. Idza kana had boleh, in kana boleh. Ngan galibnya menggunakan kulama kana biasanya. Biasanya begitu. Contoh kulama kanatis syamsu toliatan fannaharu maujudun. Nah itu qadiyah masuk pada qadiyah ta'liq bil fa'li. Sabab antara dua muqaddimah anu sok disebutkeun muqaddam jeung talita saling memperkuat satu sama lain. Saling memperkuat satu sama lain, tidak mau berpisah. Berarti sejati, zati. Matak disebutnya bil fa'li disebutnya. Bil fa'li kalawan sejatina. Jadi ketika menyebut kullama kanatis syamsu taliatan pannaharu maujudun, ini antara syamsun dengan nahar itu saling memperkuat satu sama lain. Nahar diperkuat adanya syamsun, syamsun diperkuat adanya naharun. Yang kedua, qadiyah syartiyah munfasilah. Qadiyah syartiyah munfasilah itu adalah hukum ala ta'liq bil quwah. Jadi qadiyah syartiyah munfasilah itu bil quwah. Kaburincrai, acak-acakan calon natijahnya itu. Artinya qadiyah yang menggunakan ta'liq bil quwah itu biasanya dengan cara menggunakan lapad imma ayyakuna. Biasanya menggunakan lapad imma ayyakuna hadzal adadu zaujan au pardan. Contoh zaujan au pardan, ada kalanya hitungan ini ganjil atau genap. Jadi nanti kalau Anda mau mengucapkan lebaran Idul Fitri, keluarga Anda berapa? Ganjil apa genap? Kalau Anda punya 3, misalkan 3 bersaudara, ibu bapak ada, berarti 5 tambah 3 berapa? 8. Berarti Anda boleh menyebutnya kami segenap keluarga gitu. Pan ada 8 menggenap. Kami segenap keluarga besar mengucapkan selamat Idul Fitri. Bagaimana kalau ganjil? Kalau ganjil anakna 2, anakna 3, bapakna 2, 5 berarti 5 mah ganjil, berarti bukan segenap atuh. Kami dengan seganjil keluarga besar gitu atuh. Bukan segenap, seganjil berarti. Kami seganjil keluarga besar, bukan segenap lagi.
Qadiyah syartiyah munfasilah bil fa'li. Qadiyah syartiyah munfasilah bil quwwah. Qadiyah syartiyah muttasilah itu bil fa'li. Kenapa disebut bil fa'li? Karena saling memperkuat antara muqaddam dan tali. Kenapa disebut bil quwwah? Karena perpecahan disebut dengan muqaddam belum tentu tali, disebut tali belum tentu muqaddam. Ada yang mengiyahkan muqaddam, mentiadakan tali, atau tidak boleh kumpul dua-duanya, tetapi juga tidak boleh hilang dua-duanya. Ada yang begitu, dilarang kumpul dan dilarang tiada. Ada lagi yang boleh kumpul tetapi tidak boleh tiada. Ada yang begitu. Jadi qadiyahnya itu menjadi tiga berarti. Qadiyah syartiyah munfasilah itu ada tiga. Ada yang mani'atul jam'i, ada yang mani'atul khulu, ada yang mani'atul jam'i wal khulu. Mani'ah itu terlarang, tidak boleh kumpul. Ada juga yang tidak boleh sepi. Ada juga yang ketiga tidak boleh kumpul dan tidak boleh sepi. Dan itu ada contoh-contoh masing-masing. Qadiyah syartiyah contohnya yang tadi ya, kullama kanat syamsu taliatan pannahru maujudun, itu masuk pada kategori qadiyah syartiyah muttasilah. Adapun qadiyah syartiyah munfasilah itu mana contohnya? Mana contohnya? Qadiyah syartiyah munfasilah. Langsung ke bagi tiga aja ya. Qadiyah syartiyah munfasilah mani'atul jam'i, qadiyah syartiyah munfasilah mani'atul khulu, qadiyah syartiyah munfasilah mani'atul jam'i wal khulu. Mana contohnya qadiyah syartiyah munfasilah? Mani'atul jam'i, mani'ah terlarang, jam'i berkumpul. Mahukima bitanafi bainal muqaddami wa tali. Sesuatu yang dihukuman nafi antara muqaddam jeung antara tali, pitahaqquqi wal irtifai, di dalam menyatakan, di dalam dan juga menghilangkannya. Qadiyah yang berlawanan antara dua juz muqaddimah dengan tali secara hakikatnya, dan juga mungkin tiadanya. Contohnya seperti imma ayyakuna hadza syai'u abyadu au aswada. Ada kalanya sesuatu ini putih atau hitam. Ada kalanya sesuatu ini putih atau hitam. Artinya ini masuk pada kategori mani'atul jam'i, tidak boleh kumpul karena hitungannya sudah begitu. Sesuatu ini antara hitam atau putih. Contoh, imma ayakuna hadza syai'u abyadu au aswada. Bisa saja sesuatu ini hitam atau putih. Yang jelas bukan hitam putih. Jadi harus pilihan antara hitam, antara putih. Atau bisa juga tidak hitam, tidak putih. Tetapi perkara ini telah ditentukan. Sesuatu ini antara hitam atau putih. Berarti kalau ditetapkan hitam bukan putih, kalau ditetapkan putih berarti bukan hitam. Artinya kalau ininya subut, kalau muqaddam subut, natijah napi tali bahasanya. Kalau subut tali, natijah manapi napi muqaddam. Ada kalanya sesuatu ini hitam atau putih. Oh, tetapi ini putih. Yuntiju berarti bukan hitam. Oh, ini hitam berarti bukan putih. Atau begini, tetapi ini bukan putih, berarti peci ini hitam, antara hitam dan putih. Ternyata putih. Yuntiju bukan hitam. Oh, ternyata bukan putih, ternyata hitam. Oh, ternyata bukan hitam. Yuntiju berarti putih. Ini masuk pada kategori mani'atul jam'i, tidak boleh kumpul. Tidak boleh kumpul. Ada juga yang begini nantinya itu. Atau bisa juga tidak kumpul, asal tidak kumpul aja mani'atul jam'i. Atau bisa begini, ternyata bukan hitam, bukan putih, seperti merah. Merah itu hitam bukan putih bukan, tetapi merah itu menjadi bagian daripada sesuatu tersebut sekarang. Anu lain bodas,
Ada kalanya bilangan ini, ada kalanya sesuatu ini hitam atau putih. Oh, ternyata hitam. Yuntiju bukan putih. Kalau ditetapkan muqaddam, natijahnya menafikan tali. Kalau natijahnya menetapkan tali, berarti natijahnya menafikan muqaddam. Begitu, bolak-balik aja, dibulak-balik. Ada juga yang munfasilah itu munfasilah maniatul khulu. Munfasilah maniatul khulu. Kalau munfasilah maniatul khulu kan cara menjelaskannya beda lagi. Imma ayakuna hadal adadu zaujan au fardan. Bilangan ini, hitungan ini bisa ganjil atau genap. Ini tidak boleh hilang dua-duanya. Kalau tadi mah boleh hilang dua-duanya. Boleh hilang antara hitam dan putih, boleh hilang. Seperti merah hilang, putih bukan, hitam bukan. Kalau angka itu harus dipilih antara ganjil dan genap. Kalau genap bukan ganjil, kalau ganjil bukan genap, gitu aja. Tidak bisa, oh angka ini bisa ganjil bisa genap, ya nggak bisa. Harus dipilih satu, harus dipilih satu. Angka 3 ini angka 3, ternyata ini adalah ganjil. Yuntiju angka 3 bukan genap. Ditetapkan muqaddam, natijahnya itu menafikan tali. Atau bahasa-bahasa qadiyah syartiyah munfasilah ini di depan dijelaskan lagi nanti ya. Di depannya dijelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan disorang lagi. Apa disorang lagi? Yaitu disusul lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iku pasal sawiji pitanakudi iku tetep ing dalam netelakeun tanakudu khulful qadiyataini. Tanakudu khulful qadiyataini utawi ngaran tanakud iku khulful qadiyataini. Beda-bedane dua qadiyah. Beda-bedane dua qadiyah. Fi kaifin ing dalam ijab salabe, fi kaifin ing dalam ijab salabe, fi kaifin ing dalam ijab salab teh mujabah salib, mujabah salibahe. Wasidku wahidin amrun kufi, wasidku wahidin lan utawi bener salah sawijana iku amrun kufiyun perkara kang den anuti. Tanakur itu harus bener satu. Berarti pahamanana ki wasidku wahidin amrun kufi. Jadi dua kali berarti nyebutnya. Tanakudun khulful qadiyataini bi kaipin wasidku wahidin amrun kupi. Satu kali lagi. Tanakudun khulful qadiyataini bi kaipin wa kidbin. Atau nabi dijadikan waw istinaf. Wa kidbu wahidin amrun kufi, gitu berarti. Kaipin wasidku wahidin amrun kupi. Kaipin wa kidbu wahidin amrun kupi. Harus benar satu, salah satu. Itu disebut tanakud. Tidak boleh benar dua nana, kudu salah satu. Tanakud begitu ngaranna. Tanakud begitu. Ini kopi tanakud, ini bukan, simpel gampang. Ini kuning tanakud, ini bukan kuning, itu tanakud namanya. Ki Zaid berdiri tanakud, Ki Zaid tidak berdiri. Ini bimana dalam artian mana? Khulful qadiyataini fi kaipin wa kidbu wahidin amrun kupi. Kaipin wasidku wahidin amrun kupi. Bade iktifa karena disebutkan satu. Fa in takun syakhsiyatan au muhmalah, fa in takun mangkalamun buktio, fa in takun mangkalamun bukti ya tanakun ya qadiyah iku syakhsiyatan qadiyah syakhsiyah Zaidun qaimun au muhmalah, atau muhmalah tidak menggunakan kulun badun al insan hayawanun.
panakduha mangka utawi tanakude ieu qadiyah bil kaifi kalawan ijab salabe iku antubadila yen tangga gantiake sira hu ing ieu kaif tinggal digampil ada qadiyah muhmalah jeung qadiyah sasya tinggal dibalikan saja kalau tadi no berarti jadi yes kalau tadinya yes berarti jadi no tadinya mengiyahkan mahmul kepada maudu maka kalau ditanakud harus menjadi menaukan mahmul kepada maudu. Contohnya al kalamu huwa lafzu, al kalamu huwa lafzu. Jadi al kalamu teh al lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Tanakud al kalamu laisa bilafzin wa murakkabin wa mufidin wa wad'in. Gitu. Harus benar satu salah satu, jangan benar dua-duanya. Itu kaum oportunis. Kaum oportunis itu adalah kaum yang tidak paham konsep tanakud. Konsep tanakud itu kudu kumaha khulful qadiyataini fi kaifin wasidqu wahidin amrun kupi bimana wa wasidqu wahidin wa kidbu wahidin amrun kupi. Jadi kalau Zaidun qaimun lihat tinggal panak duha bil kaifi lihat nakudnya dengan kaifnya antubadila gantikan saja kalau tadi no menjadi yes kalau tadinya yes menjadi no. Contoh Zaidun qaimun tanakud Zaidun laisa biqaimin al insan hayawanun tanakud al insan laisa bihayawanin. Ini benar satu salah satu, jangan benar dua-duanya. Kalau benar dua-duanya itu akas namanya. Itu akas. Kalau benar duanan coba gelas balikin, jangan jadi emer, harus tetap gelas. Lamun jadi emer berarti bukan balik tanakud itu mah. Ditanakud gitu mah. Contoh al mubtada'u huwal ismul marfu'u tanakud al mubtada laisa bihuwa ismul marfu'u al ari anil awamilil labdiyah gitu. Jadi benar satu salah satu itu tanakud. Apa gunanya? Ini untuk mengkoreksi benar dan salahnya muqaddimah. Nanti ketika jenengan mau mengkiaskan itu harus ditanakud dulu agar kecek. Jadi kalau nanti salah berarti baliknya yang benar. Baliknya yang benar ternyata dibalikin masih tetap salah berarti bukan tanakud, masuknya pada akas. Dibulak-balik tetap salah ya berarti akas. Kalau dibulak-balik benar berarti akas, atau dibulak-balik salah berarti akas. Kalau dibulak-balik ada benernya dan ada salahnya itu tanakud. Simpel ngomong pada rumit eta tehnya. Lieur. Al insan hayawanun, insan itu hewan. Al insan hayawanun, insan itu hewan. Tanakud al insan laisa bihayawanin. Eta tanakud gunana. Lihat saja ayeuna wa in takun mahsuratan bisuri kumahalam bagaimana kalau ada adat sur, ada tadi kulun ba'dun, ada gitunya gimana? Kumaha kalau ada adat surnya? Nakir duha mangka utawi tanakude kulliyah. Mujabah kulliyah kulun salibatun juz'iyah iku salibah juz'iyah lesbad. Kulun itu tanakudna pada lesbad, kulun ditanakud pada lesbad. Kalau wa in takun salibatan kuliah, kalau lase salibah kuliah itu lase nakiduha mujabah juz'iyah jadi ba'dun. Lase menjadi ba'dun. Kalau kuliah menjadi kuliah, kalau kuliah kulun ditanakud pada apa? Kuliah salibah juz'iyah kulun kana lesbad. Kulun kana lesbad. Kalau lase kana ba'dun. Lase kana ba'dun, lase mah kana ba'dunkeun. Mana contohna? Orang contohan. Kullu insan hayawanun. Kullu insan hayawanun tanakud ba'dul insan laisa bihayawanin. Ba'dul insan
laisa bihayawanin kulun pada lesbad tanakud mentanakud kulun dengan apa lesbad jebutnya kumaha kulu insan hayawan tanakud laisa ba'dun heg atuh ari uing nyebutna badun laisa wae ba'dul insan laisa bihayawanin heg sakaligus keun bae laisa ba'dul insan bihayawanin kitu nu geunaheun mah balikan deui kulu insan hayawanun tanakud laisa ba'dul insan bihayawanin setiap insan hewan benar kumaha tanakudna tidaklah sebahagian insan itu hewan salah semuanya insan itu adalah hewan jadi kulun karena lesbad kalau lase karena nawan lase karena ba'dun la syai'a minal insan bihajarin bukanlah insan itu batu benar enggak benar bukanlah insan itu batu benar enggak benar tanakud ke ba'dun tanakudna ba'dul insan hajarun ba'dul insan hajarun salah enggak salah jadi harus benar satu salah satu lasy kepada ba'dun kulun kepada lesbad kalau lesbad ya kulun kalau ba'dun lasy kade-kade teng bagejeun kulun lesbad lasy ba'dun tertibkan kulun lesbad kulun ba'dun lasy ba'dun jadi semuanya 4 ada semuanya kulun dulu kulun setelah kulun lasy kulun lesbad ba'dun kulun lesbad ba'dun lasy ba'dun lesbad kulun tuh gitu bakal bener hiji salah hiji kira dalam bait nyebutnya cuma 2 kulun dan lasy berarti otomatis kulun lasy kulun lesbad kulun ba'dun lasy contoh silakan dicontoh bakal salah satu bener satu coba yang salah dulu kullu hayawan insanun salah enggak kullu hayawan insanun salah enggak semua hewan insan salah enggak ya salah kullu hayawan insanun salah enggak salah coba tanakud laisa ba'dul hayawan benar enggak tidaklah sebahagian hewan itu insan artinya sebahagian hewan memang insan benar kan tadi salah kullu hayawan insan kullu hayawan insanun tanakud laisa ba'dul hayawan benar enggak benar contoh yang salah lagi ba'dul insan batu ba'dun karena naon ba'dul insan batu tanakud la syai'a minal insan batu masya Allah sebahagian manusia itu batu salah ya ya salah sebahagian insan itu batu salah enggak salah tanakud la syai'a minal insan tidaklah manusia itu adalah batu karena insan itu bukan batu lain insan mah hewan la syai'a minal hayawan bi insanin bukanlah hewan itu manusia bukanlah hewan itu manusia salah tanakud ba'dul hayawan insan betul nggak betul oke
kullu roko ngebul tanakud laisa ba'du roko ngebul. Oke. Kullu zaidin qaimun laisa ba'du jaid qaim. Teruslah ngarah-rada mulai masuk ke akal. Setiap kitab kuning ba'dul kitab kuning. Oke. Setiap santri soleh laisa ba'du santri. Jadi tidak ada semuanya santri itu soleh. Kalau ada santri yang tidak soleh ya bukan santri gitu. Jadi santri mah kudu soleh. Lain datun musakhasatun musamatun bisoleh lain. Oke. Contoh lagi. Ba'dul hajar keras. La syai'a gitu dong. La syai'a. Sebahagian makanan keras. Tidaklah makanan itu keras. Setiap langit biru. Laisa ba'du langit biru. Apalagi. Banyak contoh nama banyak. Kullul alam hadithun. Laisa ba'dul alam. Salah, itu benar. Ayo naon deui? Kullu ma siwallah fahuwa makhlukun. Laisa ba'du ma siwallah fahuwa makhlukun. Salah, jelas salah. Kapangi kadeteksi ku tanakudun khulful qadiyata ini mah kapangi. Faslun fil aksil mustawi wallahu a'lam. Naruddu bikal ada min kulli wijhatin wa bil ismi tarmi